Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Cares bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Ara Siahaan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya siaran dan acara malam hari ini. Dalam nama Yesus berfirmanlah, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah arti salib bagi orang percaya. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita mencintai Yesus lebih daripada segalanya. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kita baru merayakan Jumat Agung. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Agunglah apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Kami cuma mau menyegarkan kita. Untuk apa? Untuk kita tetap ingat tentang salib Tuhan. Karena kami mau katakan di sanalah semua diselesaikan. Sehingga dalam kesibukan kita, apapun profesi kita, kita ingat salib yang sudah menyelesaikan segalanya. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Dan malam ini firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita malam hari ini, khususnya tentang arti salib bagi orang percaya. Yang pertama yang kami mau tekankan,
bahwa agunglah apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Kami mau katakan, jadi yang pertama, arti salib bagi orang percaya, salib Allah mengampuni kita. Kalau kita baca Efesus 1 ayat yang ke-7, di situ jelas-jelas bahwa salib Allah itu mengampuni kita. Dikatakan demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Glory. Haleluya. Jadi bukti Allah ya mengampuni kita, Dia rela mati di kayu salib. Kami mau katakan, jadi ini sesuatu yang dahsyat. Salib Allah mengampuni kita. Jadi di sanalah terwujud pengampunan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi penyelesaian pengampunan itu ada di kayu salib. Dosamu, dosaku, kutuk atasmu, kutuk atasku, ya diambilnya di kayu salib. Kelemahanmu, kelemahanku, semua Dia bereskan di sana. Sehingga Tuhan Yesus sebelum mengembuskan nafas, Dia berkata, sudah selesai. Ini kabar baik buat kita. Kenapa kabar baik buat kita? Ya, kami mau katakan, jangan pakai lagi tubuh kita untuk berbuat dosa. Kita udah dapat pengampunan. Kami mau katakan, Dia tidak menghitung-hitung lagi pelanggaran kita. Karena itu permuliakanlah Dia melalui kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita jadi berbeda. Kita jadi kesaksian dan Tuhan ditinggikan. Nah yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, selain salib untuk mengampuni kita, tapi Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa salib Allah menebus kita. 1 Korintus 1, ya maksud kami Kolose 1 ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ada banyak orang mengatakan kepada kami, kenapa Yesus harus mati menebus kita? Karena upah dosa maut. Jadi dibayar tunai. Sehingga kita kembali jadi milik Bapa di sorga. Luar biasa. Jelas-jelas dikatakan Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu mulai sekarang, ayo mari kita lebih mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kasih-Nya tidak terhingga kepada kita. Apa yang kita buat kepadanya belum ada apa-apanya. Seharusnya kalau kita mengerti apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita, Dia mengampuni, Dia menebus kita, seharusnya kita mau terjual penuh untuk rencananya. Berapapun harga ya, dari firman-Nya untuk kita lakukan, seharusnya kita tidak menunda. Sehingga apa yang terjadi, kita lihat jalan-jalannya semakin jelas dan pasti atas kehidupan kita. Haleluya. Jadi ayo malam hari ini tegakkan kepala kita. Jangan mau lagi diperhamba dosa. Karena Yesus sudah jelas-jelas dikatakan dalam Efesus 1 ayat 7 mengampuni kita, dan Kolose 1 ayat 14 menebus kita. Kami mau ajak kita, permuliakanlah Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan berbuat dosa lagi, tapi
persembahkan diri kita menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah untuk dipakainya menjadi alat bagi kemuliaannya. Kalau ini kita lakukan, kami percaya hidupmu dan hidupku akan menjadi kesaksian dan kita akan berbeda. Setiap kita akan menjadi terang, setiap kita akan menjadi garam, dan setiap kita akan membawa keharuman bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yang kami mau tekankan buat kita, arti salib bagi orang percaya. Yang ketiga, kami mau tekankan buat kita, salib membenarkan kita. Luar biasa. Salib Kristus itu membenarkan kita. Mari kita lihat Roma pasal yang ketiga. Kami berdoa, ya, biar melalui kebenaran ini ada iman, ada pencerahan. Ayat 24 dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kami ingatkan kita pembenaran yang dilakukan oleh Yesus pada kita sekali untuk selama-lamanya. Karena itu kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Salib Kristus luar biasa. Artinya yang ketiga, kalau kita baca Alkitab kita dalam Roma 3 ayat 24, membenarkan kita. Nah, kalau kita udah dibenarkan, diputihkan, dianggap tidak ada lagi dosa kita, ayo jangan buat dosa lagi. Haleluya. Mungkin kita berkata, Pak, apa bisa tidak berbuat dosa? Kami mau pastikan kuasa dosanya udah diambil. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tapi saudara dan saya terhadap dosa, sikapnya ya bisa menang. Asalkan saudara ya mau memilih, mentaati apa yang Tuhan katakan, mau pikul salib, menyangkal diri. Karena kuasa dosanya nggak ada lagi. Kita udah dibenarkan. Dosamu dan dosaku udah diselesaikan di kayu salib. Kuasa dosanya udah diambil. Kalau ini kita sadari, kita akan berkata hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Karena apa yang dia lakukan bagi kita tidak terhingga, dibenarkan. Haleluya. Tuhan Yesus waktu ada di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa artinya? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia rela kehilangan tempat supaya saudara mendapatkan tempat kembali. Haleluya. Dia rela ditolak supaya kita diterima. Jadi agunglah apa yang Yesus kerjakan. Dia benarkan kita. Diputihkan. Seperti tidak pernah berbuat lagi. Dan kami mau katakan, itu sekali untuk selamanya. Bagi setiap kita. Haleluya. Jadi kalau engkau berdosa, ya engkau harus minta ampun lagi. Seharusnya engkau tidak berdosa lagi. Karena roh yang di dalam kita lebih besar. Tapi kalau engkau jatuh, bangun. Kalau engkau terus-terus jatuh, tandanya engkau tidak percaya Yesus dan tidak mengenal siapa Yesus. Karena saudara dan saya ditebus bukan untuk jatuh bangun, tapi berkemenangan. Karena roh yang di dalam kita lebih besar. Haleluya. Yang terakhir, arti salib bagi orang percaya. Luar biasa. Haleluya. Jadi, selain Allah mengampuni kita, menebus kita, Dia membenarkan kita,
Yang perlu saudara dan saya lakukan, saudara dan saya sungguh-sungguh orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kami katakan demikian? Karena kedudukan dan status kita dapatkan kembali. Kedudukan dan status kita dapatkan kembali. Mari kita lihat Yohanes pasal pertama, ya, ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hebat. Haleluya. Status kita dapatkan kembali. Ini bukan karena kehebatan kita, karena dosa membuat kita kehilangan segala-galanya. Tapi Tuhan baik, mendudukkan kita kembali pada dudukan kita yang semula. Kita nggak bisa dapat itu, ya, dengan uang kita, dengan kepintaran kita. Tapi Engkau dapatkan itu waktu kita percaya pada Yesus. Hormati Dia, cintai Dia. Biarlah melalui kebenaran yang kita dengar malam ini ada kasih mula-mula, ada renewal, ada pembaharuan, sehingga kita berkobar-kobar cintanya kepada Tuhan. Dan kita kembali berkata, saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dan saya tidak akan kembali ke belakang. Saya mau tetap ikut Yesus seumur hidup saya. Berapapun harganya, saya mau katakan, sekali Yesus, saya akan ikut Yesus dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Luar biasa. Apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Arti salib bagi orang percaya. Ingat, salib Allah mengampuni kita. Yang kedua, menebus kita. Yang ketiga, membenarkan kita. Dan yang terakhir, mendudukkan kita pada dudukan kita untuk saudara dan saya mendapatkan status kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Dan kita sudah mempelajari arti salib bagi orang percaya. Kami sengaja mengangkat tema ini sehingga kita fokusnya tetap salib Kristus. Dan kita bertekad, kita mau menyangkal diri pikul salib senantiasa. Kita masih ada waktu, ada 3 hal yang kami mau lakukan dengan waktu yang masih ada yang singkat ini. Pertama, bagi engkau yang belum pernah terima Yesus, nanti ikuti doa kami. Kami mau tolong bantu saudara, asalkan kita lakukan dengan iman, kita akan memperolehnya. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat. Yang ketiga, kita mau berdoa buat yang berdoa syafaat buat yang memerlukannya. Dan kita mau bersyafaat buat negeri kita. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya terima firman Tuhan malam ini. Saya mohon pengampunan dosa. Tuhan Yesus, saya serahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya buka hati saya, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Yang kedua, malam ini kita mau berdoa buat yang sakit. Kalau engkau sakit,
letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang sakit, dimanapun tangan mereka diletakkan, kami katakan dalam nama Yesus, penyakit Kau tidak punya hak atas tubuh kami. Karena Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tubuh kami, bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, pergumulan, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Tuhan Yesus berjanji, Tuhan akan memberikan kelegaan. Aku berkata, semua beban ini lenyaplah, terangkatlah, bebaslah. Aku katakan, pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari virus corona, penyakit berbahaya, dan resesi ekonomi. Pulihkanlah keamanannya. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kota kami Jakarta, shalom Tuhan turun atas kota ini. Kota yang diberkati, yang dipelihara, yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah Tuhan kota ini. Ada lawatan Tuhan untuk kota ini. Kami mendoakan gereja, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, jadikan suara bukan jadi gema, jadikan jadi mercusuar, sehingga jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur. Kami minta anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Panorama Suryo Pranoto jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan berkati, oh Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun. Jauhkan dari virus corona, penyakit berbahaya. Pakai seturut dengan karunia mereka. Dimanapun suara kami didengar. Bagi mereka di jalan, di LP, di rumah sakit, apapun pergumulan mereka, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memulihkan keadaanmu. Kami berdoa, turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.